Shalom, jemaat kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu, kuasa-Mu, pribadi-Mu tidak pernah berubah. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami boleh selalu bersandar berharap mengandalkan hanya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, tiba saatnya bagi kami, untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan sertai setiap diri kami ya Tuhan. Kau yang mampukan, Kau yang tolong, Kau yang pimpin kami. Juga sertai setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Mampukan kami bukan hanya sekedar memahami, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Juga untuk hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, kami mohon Tuhan Kau berkenan mengurapi dan memakainya bagi kemuliaan nama-Mu. Demi nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai 16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai 16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Maka lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Slide selanjutnya. Saya menunjukkan sebuah peta, semoga kelihatan ya. Saya lingkaran ada 2 di tengah, yaitu yang di atas, yang satunya di bawahnya sedikit. Tengah ya, itu yang di tengah itu ya. Itu dugaan zaman sekarang yang dikatakan itu posisi sungai Kerit. Di beberapa peta Alkitab menunjukkan itu juga dekat kota Tisbe, yaitu asal mula Nabi Elia sendiri. Kalau kita lihat di pasal yang perikop sebelumnya, di atas ayat 1 dikatakan Elia orang Tisbe. Nah itu dekat di itu ya, Keret, yang itu ya, sungai Kerit di sebelah situ ya, dekat situ. Nah kemudian dari situ tadi kita baca setelah mengalami beberapa saat kekeringan, pindah ke atas, ke Sarfat itu yang saya lingkaran di atas itu ya, dekat Sidon yang di atas itu saya lingkaran Sarfat. Itu notabene sebenarnya adalah daerah yang tanda kutip, maaf kalau zaman sekarang pakai bahasanya kurang enak gitu ya, kafir. Kalau orang Israel ngomongnya ini orang-orang yang harus dijauhi, yang sebenarnya tidak boleh dikunjungi, tanda kutip. Tapi kalau kita loncat dari pasal 17 sampai pasal 19, kurang lebih ini satu kejadian yang luar biasa, yang Tuhan sedang persiapkan untuk memang menolong bangsa Israel keluar dari dosa. Kalau kita langsung loncat di pasal 18 ayat 18, sebenarnya di situ mulai dikatakan ketika itu ketemu ya Ahab, ketemu sama Elia. Oh kamu ini ya ternyata yang pembuat
sengsara bangsa Israel. Ahab bisa ngomong itu sama Elia. Elia bilang, bukan aku, tapi kamu ini loh. Kamu ini menyembah Baal dan Asyera. Itu belum lagi Baal ilah-ilah yang lain. Ini masih tambahan 2 ekstra. Yang lain-lain sebelumnya masih banyak. Dan di pasal berikutnya kemudian terjadilah yang kita kenal itu ya, di Gunung Karmel, bagaimana Elia menghadapi 450 Nabi Baal dan 400 Asyera itu ya, Nabi Asyera. Sekian banyak orang, tapi sebelum itu, ini dulu yang dilalui. Allah seolah-olah sedang mempersiapkan Elia untuk menghadapi satu masa, satu situasi yang sangat sulit, yang sangat menggetarkan hati. Dia sendirian melawan kira-kira 850 orang. Wow, itu tidak mudah. Dan itu sangat menggetarkan hati. By the way, kalau Anda mungkin pernah ke Israel saat ini, Gunung Karmel itu terletak di daerah yang namanya Bahai. Uniknya, sampai detik ini pun di sana itu tempat bercokolnya, ajaran sesat. Masih ada sampai saat ini, bahkan kelompok Bahai ini membuat satu taman, salah satu yang boleh dikatakan terindah di dunia. Waktu itu dikasih tahu anggarannya berapa ya? 20 sampai 30 juta dolar. Satu taman. Indah sekali di lembah gitu ya, naik sampai dari bawah kalau lihat ke atas itu wow. Itu sering dibuat pre-wedding foto di situ ya. Banyak orang merayakan pernikahan juga di situ. Tapi itu punya ajaran sesat ini. Yang notabene seluruh dunia katanya pengikutnya sekitar 2 sampai 3 juta orang. Dari puncak situ, dari tepi itu karena melihat langsung ke bawah itu bisa lihat Haifa. Satu kota pantai di kota Israel di tepi laut, Haifa itu ya. Kelihatan bagus sekali memang dari atas. Kembali ke teks ini. Ketika menghadapi seperti itu, Tuhan mempersiapkan Elia seperti apa? Ini masalah adalah memurnikan bangsa Israel dari dosa. Raja Ahab itu sebagai penerus dari raja sebelumnya yang sebenarnya sudah gak karuan, digantikan Raja Ahab lebih nemen lagi. Dia menambahkan 2 tadi, Baal dan Asyera, ditambahkan lagi sama dia. Jadi bangsa Israel pada waktu itu betul-betul kacau. Kelihatannya katanya menyembah Tuhan, masih ada bait Allah tidak dihancurkan, tetap ada, mereka melakukan ritual ini dan itu tetap ada. Tapi sisi yang lain mereka rasanya lebih condong, mereka melakukan adalah apa? Penyembahan-penyembahan di setiap altar, di pohon, di gunung, di mana. Tanda kutip, mohon maaf. Kalau kita lihat di Indonesia rasanya biasa kayak gitu ya. Pohon gede, angker disembayangi. Bagi kita ya normal, biasa. Tapi masalah ini terjadi dikatakan umat Tuhan. Yang Tuhan itu sendiri tidak pernah mengajarkan hal semacam itu. Tapi mereka lakukan dan mereka belajar dari bangsa-bangsa sekitar lain. Dan Tuhan sudah katakan itu salah, tapi mereka tetap lakukan. Hukuman-hukuman ini sebenarnya tujuan Tuhan adalah apa? Supaya bangsa Israel sadar. Ahab sengaja ditegur secara pribadi oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Tapi apa nyatanya? Nabi Elia Raja Ahab rasa buandelnya luar biasa. Tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Nah, apa yang kita lihat terjadi dalam diri Nabi Elia? Dia yang menegur, dia yang menyampaikan hukuman Tuhan, apakah dia terlepas dari itu? Tidak. Dalam arti dia juga mengalami kesulitan. Dia juga harus mengalami bagaimana situasi krisis menghadapi hidupnya. Dia sendiri harus memperkirakan, aku ini mati apa enggak loh nanti. Aku berani negur raja ini, kalau raja ini ngamuk aku disikat habis ya bisa toh. Bisa. Nah, di sini kita melihat bagaimana sebenarnya Tuhan itu sedang memproses Elia. Dia juga mempersiapkan dan dia sedang menyampaikan satu pesan yang jelas. Jauhi dosa. Elia rela menjalani itu semua dan dia tahu. Dan ini satu pengajaran yang juga harus kita perhatikan. Pergumulan kita melawan dosa itu tidak pernah mudah, Bapak Ibu. Kita seringkali mungkin menganggap terlalu enteng. Contohnya seperti ini ya. Slide selanjutnya. Nah, COVID ini ya, kita jauh sebentar lagi pemerintah negara kita mungkin bulan depan ya, atau mungkin pertengahan Maret ini. Di Bali nanti sudah akan dikatakan tidak ada karantina lagi.
Jadi nanti dari perjalanan luar negeri yang akan datang masuk ke Indonesia lewat Bali, sudah tidak usah karantina, harus tes PCR, harus ini itu dan sebagainya. Kalau dulu kan 14 hari, sehingga orang mau datang tuh mikir itu ya, waduh 14 hari di hotel, nggak boleh keluar sama sekali di kamar. Teman saya ngalami seperti itu, jadi bingung mereka ini datang apa enggak. Sekarang dibuka. Dan bahkan mungkin 1 April nanti seluruh Indonesia mungkin ya, Menteri sudah bilang, tidak ada karantina. Jadi semua itu rasanya sudah diangkat pembatasan. Cuma dia katakan prokes tetap harus dijalankan. Nah ini saya tidak tahu minggu barusan yang kita lewati ini ada cukup banyak ya hari libur. Banyak yang gerombol, banyak yang bepergian. Dari peristiwa-peristiwa sebelumnya kita tahu ketika sudah mulai agak landai, agak enakan, mulai tanda kutip umat. Wah, enggak perhatikan prokes-prokesan lagi, keluar sana ketemu orang sana sini, akhirnya langsung sempat naik lagi. Wah, ketakutan lagi, tapi rasanya dilihat-lihat loh, kok enggak selama yang dulu ya. Kalau dulu kan mungkin kalau sakit harus 10 hari, 14 hari, sekarang mungkin cuma dilihat 5 hari, 3 hari, beres enggak apa-apa, santai saja. Sudah mulai rasanya longgar. Tidak lagi terlalu diperhatikan. Mulai abai. Prokes tidak dijalankan dengan genah. Ini gambaran-gambaran kalau kita lihat. Kehidupan kita manusia seperti ini. Sayangnya terhadap dosa ya kayak begitu. Seringkali kita hanya melihat, gak apa-apa kok, santai saja. Gitu tuh ya jinjai lah. Apalagi kita Chinese ya seringkali ngomong ya, jinjai lah dikit-dikit masuk gak oleh sih. Cuma gitu aja loh, susah amat sih. Kalau kita perhatikan sikap Ahab, mirip sekali, bahkan mungkin boleh katakan persis seperti kita. Dosa, simpel nanti kan ada yang nyembayangi kita kan banyak di gereja. Tadi ada pengampunan dosa, nanti gampang lah. Terlalu mudah, terlalu menganggap enteng. Saya hanya bertanya-tanya, apakah dia tidak tahu atau tidak mau tahu tentang dosa ini? Ini satu peristiwa yang sebenarnya menggetarkan hati. Tadi sempat saya berpikir seperti ini. Kita seringkali dalam gereja mungkin karena sifat seperti ini juga masuk mewarnai gereja sangat kental. Justru banyak seperti firman Tuhan katakan. Dalam surat Korintus sampai Paulus itu ngomong, aku ini kaget atau heran nih. Dosa yang di luar itu tidak ada, justru dilakukan di dalam gereja. Kaget dia. Kok iso sih? Katanya kan kamu jemaat yang sudah ditebus oleh Kristus, kamu sudah mengalami pembebasan itu, tapi ternyata kamu masih hidup di dalam dosa. Banyak orang yang seringkali ya seperti itu. Tanda kutip, ke gereja, iya. Tapi dosa tetap main, tetap dijalankan. Entah dia tak tahu atau tidak mau tahu. Dan kehidupan seperti ini, firman Tuhan mengingatkan kita. Seringkali makanya ada sindiran-sindiran atau tuduhan-tuduhan yang disampaikan terhadap orang-orang reform. Karena apa? Prinsip yang mengatakan sekali selamat aku selamat. Wah puji Tuhan. Wah hebat. Enak wis. Tapi terhadap dosa dia tidak pernah mengatakan no sesungguhnya. Dia masih berusaha oleh menguntungkan enak. Ya wis lah. Jinjai lah. Tak ambil. Nanti masa bertobat. Kan aku udah selamat. Beres lah itu wis gak usah dipikiri. Dia lupa. Salah satu tanda dikatakan bahwa kamu selamat selamanya adalah apa? Kamu menjauhi dosa. Kalau kamu masih sering main dengan dosa, berarti siapa dirimu? Pantaskah kita menyebut bahwa Tuhan itu Bapa kita kalau kita masih hidup di dalam dosa itu? Siapa Bapamu sebenarnya? Kita terlalu banyak menggunakan alasan-alasan itu untuk sekedar, supaya aku enak hidup, masih aku mau hidup dalam dosa. Tapi kalau mau disebut sebagai anak Tuhan, oh ya? Pikirkan baik-baik. Untuk apa Kristus mati datang ke dalam dunia ini? Kita seringkali terlalu memandang enteng.
Mungkin kita harus memandang dengan cara yang lebih berbeda. Kalau kita tadi perhatikan, di dalam perjanjian lama Tuhan menegur dan bahkan menghukum bangsa itu dengan begitu keras. Tetapi masuk dalam perjanjian baru, seolah-olah kita menganggap Tuhan itu penuh kasih karunia sehingga anaknya dikorbankan. Loh ya jelas, tapi coba perhatikan harga yang harus dibayar. Apakah begitu murah nyawa anak Allah itu? Ini sebenarnya kan lebih menunjukkan bahwa dosa itu begitu mengerikan, bahwa Allah harus mengorbankan anaknya bagi kita. Kalau dulu tanda kutip ya karena kamu bersalah kamu dihajar. Tapi sekarang anak Allah yang turun demi kamu tidak hargai dia sama sekali. Kamu masih mau melihat dia, aku mau berdosa setelah melihat dia mati bagi kamu. Coba kalau saudara dalam posisi itu, coba saudara lihat. Kira-kira saudara akan disebut apa ya? Ada orang yang rela menolong saudara habis-habisan, berkorban bagi saudara habis-habisan. Kemudian saudara balik lagi terjebak dalam hal yang sama. Kira-kira saudara akan dia ngomong apa ya? Coba bayangkan. Dan jangan lupa satu hal lagi. Tuhan, dialah yang menilai kita. Bukan kita yang menganggap diri kita benar loh, jangan lupa loh. Tuhan yang menilai kita apakah kamu benar di hadapan dia atau tidak. Kita bisa mengatakan aku benar, firman Tuhan ngomong gini. Ya betul, tapi bagaimana sih saksi hidupmu? Dosa terus masih kamu pertahankan, kamu mengatakan aku orang benar di hadapan Tuhan. Dalam hati sebenarnya Tuhan bikin apa sih? Hatimu. Ketika kita sungguh-sungguh mau melepaskan diri dari dosa, kita memang berjuang seperti Elia tadi. Dia harus dikirim ke Sungai Kerit, ke Sarfat. Itu notabene bukan daerah yang enak. Dia harus berjuang, dia harus mungkin mengalami keraguan. Dia nanti sempat dicatat dalam pasal-pasal selanjutnya, dia sempat mengalami depresi. Justru saat dia menang besar melawan 850 orang, dia malah ketakutan. Ya ini efek psikologis yang tidak kita bahas saat ini. Tapi efek bagaimana dia harus berjuang melawan dosa dan dia dipersiapkan untuk benar-benar menghadapi Ahab ini. Tidak mudah. Tapi ketika Tuhan sudah datang kepada kita, membereskan relasi yang rusak dengan dia melalui pengorbanan putra tunggalnya Yesus Kristus. Istilahnya jalan itu sudah dibuka kembali pada dia. Saya tadi lupa bawa selang ya. Kalau kita katakanlah kayak kabel ini Bapak Ibu ya. Katakanlah ini bayangkan ini pembuluh darah kita. Dari satu rorong begitu. Kita tahu kalau sudah mulai berumur, cara kita hidup akan sangat berpengaruh ya. Seringkali makanya ditanya, kamu sudah check up belum? Biasanya yang dikhawatirkan apa? Kerak atau lemak yang numpuk di saluran darah kita, seperti kabel ini. Tergantung dari apa? Satu, keluasan dari pembuluh darah itu sendiri. Tapi kalau pembuluh darah itu sudah begitu dipenuhi oleh kerak yang mulai membuntu, menghalangi jalan masuk dengan berbagai bentuknya, sehingga kita seringkali mendengar satu istilah yang disebut dengan apa? Bypass. Itu ngeri-ngeri ya, ngeri sedap kalau lihat peristiwa itu ya. Tulang-tulang di sini harus dipotong dulu, dibuka, jantungnya diangkat, kadang-kadang dikeluarkan dulu, dibuat saluran tambahan karena apa? Yang rusak yang tadi kesumbat itu tadi sudah tidak bisa diperbaiki, sehingga dia harus istilahnya dibuat saluran baru yang namanya bypass. Kita seringkali terlalu gampang menganggap atau menilai berkat itu terlalu simpel dalam arti aku ingin menentukan apa yang ingin aku dapatkan. Tapi aku tidak pernah menghargai siapa yang memberikan berkat itu bagi dia. Ini sudah berulang kali disinggung bukan? Tapi ternyata pengetahuan atau kita hanya tahu tentang hal ini itu tidak cukup. Itu baik, itu benar, iya. Slide selanjutnya. Tapi apakah kemudian kita tahu bahwa kita sebenarnya sudah lunas? Saudara sudah tidak punya utang lagi. Sebenarnya. Saudara kalau kita perhatikan misalnya gitu ya. Dulu memang kita berhutang, iya.
Tapi sekarang hutang itu sudah dilunasi. Saya ingat satu teman waktu itu hutang besar sekali. Atau saya sendiri pernah ngalami, saya pernah hutang. Waktu sekolah teologi itu saya pernah hutang karena beli beberapa peralatan begitu ya, buku. Saya nggak tahu bayarnya gimana. Ketika saya sempat liburan pulang ke Jerman, ketemu di tempat asal saya, tempat berjemaat saya, tiba-tiba ada seorang teman yang udah lama kenal baik sama saya, ngomong sama saya, gimana sekolahmu? Ya baiklah. Dia udah merasa dari jawaban saya itu ada sesuatu gitu ya. Apa? Aku jika iso bayar ini tagihan buku. Piro? Langsung ditanya berapa? Kasih aku rekeningnya, dia tak bayari. Saya kaget karena jumlahnya lumayan bagi saya waktu itu lumayan ya. Wow. Dalam sekali jebret habis sudah beres. Saya kaget. Wow. Sikap saya kemudian berubah dalam arti sekarang saya bukan lagi orang yang berada dalam posisi ditekan hutang. Sekarang posisi saya sudah lunas, sudah bebas. Saya tidak ada tanggungan lagi sudah. Ada orang yang menanggung bagi saya. Dan saya bersyukur hubungan kami tetap baik. Sekalipun saya akhirnya sudah pindah ke Swiss waktu itu, sempat saya beberapa kali pindah balik Jerman ketemu dia. Bahkan terakhir ketika saya sudah sekian tahun saya kembali ke sana ketemu lagi. Kami masih hubungan sangat baik. Relasi itu kami jaga. Dan saya hanya bayangkan dalam kondisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sudah menebus saya, menebus kita. Sudah membuka satu jalan kembali kepada Dia. Jaga relasi ini, jangan merusak lagi. Caranya bagaimana? Jangan berdosa lagi. Jauhi dan tinggalkan dosa itu. Ini satu perjuangan Bapak Ibu. Kenapa? Saya tahu godaan itu akan datang. Wih, dalam berbagai bentuknya. Kita harus bertahan. Slide selanjutnya. Tapi tidak hanya sampai di situ. Kita harus paham bahwa kita tidak hanya sekedar tahu. Dalam arti seperti yang ini yang saya khawatirkan Bapak Ibu ya. Kita hanya tahu kita ditebus oleh Tuhan, kasih Tuhan begitu melimpah, tadi kita pujikan dan sebagainya. By the way, lagu terakhir yang kita nyanyikan tadi dari Dietrich Bonhoeffer, Dinaungi Kasihnya. Dalam bahasa Jerman dia itu sedang menulis dalam bentuk ketika dia ada di penjara. Von guten Mächten, wunderbar geborgen. Dari kuasa yang begitu baik sekali saya dinaungi oleh Dia. Dia dalam posisi sudah mau mati. Dia tahu. Karena dia melawan Hitler. Jadi dia sebentar lagi akan dieksekusi. Tapi dia bisa katakan, aku sedang dinaungi oleh suatu kuasa yang begitu baik kepada diriku. Dan referennya dikatakan, diulang lagi, von wunderbaren Mächten, wunderbar geborgen. Von guten Mächten. Erwarten wir getrost. Dengan penuh sukacita, bukan penuh sukacita ya. Aku selalu terhibur karena aku selalu boleh mendengar, aku tahu bahwa Tuhan sedang menaungi aku dengan begitu ajaib. Dia bilang, Tuhan selalu bersama denganku siang dan malam. Bahkan setiap hari yang baru. Itu lagu tadi sebenarnya untuk lagu tahun baru mestinya ya. Tapi dia sadar bahwa ini setiap hari itu seolah memasuki tahun yang baru, hari yang baru. Bahwa Tuhan selalu bersama denganku. Sebenarnya di sini dikatakan bahwa apa? Elia ini bukan cuma percaya, tapi tahu bahwa Tuhan itu begitu hebat dan dia percaya, tanda kutip teorinya. Tetapi Elia melangkah. Dia taat kepada Tuhan. Dia bukan cuma sekedar teori dan dia sekedar hanya bilang kepada Ahab, Ahab kamu akan ngalami seperti ini loh. Kalau kita lihat dalam ayat pertama tadi ada istilah yang dipakai oleh Elia yaitu apa? Tuhan yang hidup yang kulayani. Sehingga dia berani melangkah ketika Tuhan katakan kamu ke Kerit, kamu ke Sarfat. Tidak dicatat sama sekali dia sempat protes. Beda dengan pasal setelah itu ya ketika dia diutus Tuhan dia sempat ngomel. Tapi yang ini enggak. Dia taat, dia berani melangkah meskipun dia tahu, dekat rumahku ini Sungai Kerit ini dia tahu sebenarnya karena dekat Tisbe.
Dia tahu, dia tidak ngomel. Kemudian bahkan ketika dia ke Sarfat, dia harus mengalami kesulitan demi kesulitan. Tapi satu hal yang kita bisa lihat adalah apa? Bahwa dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tadi saya katakan, mungkin kita pikir Tuhan tidak salah. Kamu ngirim orang, mau diutus, mau dipakai untuk pekerjaan besar. Lek mati ya opo nih, kekurangan mangan nih. Ke janda miskin, ke sungai Kerit, kering lagi. Waduh, gak salah Tuhan. Dalam bayangan manusia seringkali dengan mudah kita menilai hal seperti itu. Gampang sekali ya, pengen aku kayak gini loh Tuhan, gampang wis aduh jangel sih. Katakanlah kalau kita ke dokter Bapak Ibu ya, bagi kita yang mungkin mengalami satu situasi yang kritis, bingung pasti kita ya. Wah ini dokter siapa yang bisa ngatasi ini, dokter siapa ini dan sebagainya. Sudah ketemu dokter, tanya-tanya, iya apa dokter ini, apa. Sudah kasih tahu mesti gini. Ya wis, selesai. Terus ya apa? Selesai begitu? Apa yang harus kita lakukan? Turutono kata dokter itu. Kalau operasi ya serahkan ke dia. Kita mau apa? Kita tidak bisa ngoperasi sendiri, itu jelas kita tidak tahu apa-apa. Kalau ngoperasi dengan resiko yang tinggi pun, kita tanda kutip ya mau tidak mau serahkan dirimu pada dia. Tato, mau ngomong apa kita? Kalau kita hanya bertahan dengan teori kita, wah nanti lagi gini, ya terserah kamu. Kamu mau selamat apa enggak? Dengan berteori itu kakak kamu akan selamat, atau kamu dengan menyerahkan dirimu kamu akan selamat? Besar yang mana? Di sinilah Tuhan sebenarnya mengatakan, slide selanjutnya. Ya, ini operasi itu tadi ya, slide selanjutnya. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7-8. Ini persis senada dengan Mazmur 1. Ketika dikatakan bahwa berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam arti bukan teori ya. Tahu teorinya iya, tapi bagaimana dia sungguh-sungguh melakukan dan masuk. Melangkah seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, kita seringkali dipanggil ini bukan cuma duduk dalam ibadah 1 jam di gereja. Tapi bagaimana kita ungkapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari di luar. Bagaimana hidupmu, bagaimana hidupku. Ketika kita akan menghadapi pergumulan, setiap kita punya pergumulan. Siapa sih yang tidak punya pergumulan? Kita bukan dalam surga yang sudah begitu indahnya. Kita dalam dunia yang penuh dengan dosa. Tapi mari kita melihat bagaimana kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, termasuk seperti tadi saya katakan menghadapi dosa. Hal yang tidak mudah, tapi sekali lagi, ketika kita ingin mengalami berkat Tuhan, seperti tadi saya katakan saluran ini, kalau seandainya itu bisa dibersihkan blong, wah enak sekali ya. Itu akan mengalir tanpa hambatan. Tadi kita melihat bagaimana lilin ini dinyalakan. Kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Kita diingatkan melalui minggu Prapaskah ini kita mempersiapkan diri menjelang Jumat Agung nanti. Paskah, 7 minggu lagi. Apa yang terjadi di sana? Bahwa Tuhan rela datang jauh melampaui apa yang dialami oleh Elia pada saat itu. Tanda kutip dia cuma merasa kering, capek, kelaparan mungkin sedikit, sulit ini dan itu. Iya. Tapi apa yang dialami oleh Kristus ketika dia datang ke dalam dunia. Kita seringkali tidak bisa bayangkan dan kita seringkali hanya terlalu kecil membayangkan itu. Melihatnya itu terlalu sempit. Bagaimana dia mengalami penderitaan demi penderitaan, kesulitan demi kesulitan. Yang kita seringkali hanya batasi entah secara fisik, mungkin hanya secara emosional.
Bagaimana kalau itu semua terjadi dan jauh melampaui dari apa yang kita bisa bayangkan? Tapi disinilah kita diingatkan bahwa Tuhan sudah datang untuk menebus kita. Mati bagi kita. Sehingga apa? Dalam Efesus 5 ayat 29-30 dengan jelas mengatakan, Dia itu sangat menyayangi kita. Dia itu sangat ingin bahwa kita itu bisa mengalami kebaikan demi kebaikannya. Ingat bahwa Tuhanlah yang selalu akan bersama dengan kita. Slide selanjutnya, yang terakhir. Jangan lupa akan pengorbanan Tuhan ini. 7 minggu lagi kita akan berharap itu, memperingati itu. Dia datang ke dalam dunia untuk menolong kita. Benar-benar menjadi juru selamat kita. Memberikan kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, kalau kita mau mengalami berkat Tuhan, jauhi dosa, itu yang pertama. Yang kedua, percaya penuh akan kuasa dan kedaulatannya dalam diri kita, atas kita. Dia sanggup menjauhkan dan melepaskan kita dari kuasa dosa, musuh utama kita itu, maut. Dia juga sanggup memelihara hidup kita sampai di tujuan, yaitu di dalam Dia sendiri. Jangan ragu. Dia menebus kita itu bukan hanya sekedar rohani, enggak. Tapi juga jasmani kita, itu adalah miliknya Dia. Dia menebus secara utuh, bahkan sekitar kita. Ingat jatuh dari dunia dalam dosa karena apa? Manusia, terkena dampaknya. Tetapi juga Tuhan mau memulihkan dunia melalui apa? Manusia. Dan Dia sedang dalam proses. Kita ini yang dilibatkan di dalamnya. Mari kita lakukan. Kita bukan hanya sekedar berharap bahwa Tuhan akan memberkati. Itu jangan khawatir Bapak Ibu, jangan khawatir. Pasti kalau kita ada dalam kegerakannya, dalam rencananya. Tidak usah khawatir. Yang Anda perlu khawatirkan adalah apa? Berjuang tetap setia di dalam Dia. Selalu taat kepada Dia, memandang kekudusannya. Kita jangan hanya ke gerejanya sekedar aku mau cari berkat. Terlalu simpel buat Tuhan. Dan itu sebenarnya maaf saya katakan, ngenyek Tuhan. Tapi kita dipanggil untuk berjuang sebagai pasukannya. Berjuang melawan dosa. Kita sudah ditebus, dibebaskan, kita sekarang berjuang sebagai pasukan kebenaran. Untuk kita boleh hidup bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Dalam pergumulan kita saat ini mungkin kita sedang memikirkan, apakah benar Tuhan ini sanggup menolong saya? Pada saat ini, bukalah hatimu dan mata hatimu. Lihat bagaimana Tuhan sudah membawa kamu sampai ke titik ini pun. Dia menyatakan diri, Dia sanggup memeliharakan engkau. Tidak usah khawatir. Tetapi, lihatlah hatimu, motivasi dirimu. Kenapa kamu datang menyembah Tuhan? Apakah sungguh-sungguh karena kamu bersyukur dan menyerahkan hidupmu karena Dia sudah menyelamatkan engkau? Atau sebenarnya kamu masih bermain dengan dosa dan kamu masih terus menginginkan Tuhan memberkati engkau? Pikirkan baik-baik. Tidak mungkin berkat Tuhan itu akan dinyatakan kalau kita terus melawan Dia. Firman Tuhan hari ini sudah mengajarkan kepada kita. Jauhi dosa. Tinggalkan dosa. Percayakan dirimu sepenuhnya kepada Dia, sumber kehidupan itu. Berdoalah secara pribadi di hadapan-Nya. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu indah atas diri kami.
Tanpa Engkau, kami tidak akan punya secuil pun harapan untuk selamat, untuk mengalami kebaikan-Mu. Tapi malah penghukuman-Mu yang akan kami alami. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh sadar bahwa kami tidak main-main dengan dosa. Kami sungguh-sungguh meninggalkan dan kami berjuang di sana Tuhan. Karena Engkaulah yang memampukan kami. Dalam semuanya itu Tuhan, kami percaya Engkau akan terus memeliharakan kami. Karena kami adalah anggota tubuh-Mu, seperti yang Engkau katakan dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau yang jamah, Kau yang kuatkan, Kau yang terus berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pimpin dan kuasa ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, boleh menyerahkan seluruhnya dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Amin.